Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba siyam lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Ridwan Bapak Haris Salman SE, juga yang saya hormati guru saya Ustadz Wawan Hamami SPDI, juga Ustadz Aat, juga jamaah semuanya yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada jamaah semuanya. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada malam ini selain lidah muslim yang muslimah yang selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sampai detik ini terus memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Bahkan sering disinggung oleh Allah melalui firman-Nya. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian pandai menghitung nikmat yang aku berikan, la tuhsuha, niscaya tidak akan bisa untuk menghitungnya. Oleh karenanya, marilah kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, terutama nikmat panjang umur, sehingga kita alhamdulillah pada malam ini masih Allah pertemukan untuk bermuajahah bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang muslim. Tadi kita sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah, yang kemudian dirangkai dengan sholat sunnah tarawih yang walaupun 8 rakaat, yang insya Allah sebentar lagi kita tutup dengan sholat sunnah witir. Harapan dan pengharapan kita tentunya semoga segala aktivitas ibadah yang kita laksanakan pada malam ini, baik itu bersifat sunnah ataupun wajib, Allah lipat gandakan pahalanya buat kita semua. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan keharibaan ke pangkuan baginda termulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat serta salam ini juga teriring kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan terus istiqomah untuk menjalankan ajaran dan syariatnya, mudah-mudahan sampai yaumil kiamah nanti. Dan kelak kita berharap di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaatul uzma atau pertolongan yang agung dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang salat sunat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai melaksanakan salat sunnah tarawih. Tadi kata Ustadz Aat, Ustadz kita pelaksanaannya 8 rakaat. Kata saya siap, 5 rakaat juga saya siap. Gitu. Mau 8 rakaat atau 11 dengan witir atau 23 itu tidak ada masalah. Jangan kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan yang tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih. Itu yang kita permasalahkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan ibadah saum di hari yang ke-26. Alhamdulillah juga sekarang jamaah sudah melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-27. Dan alhamdulillah jamaah juga ada 2 soft. Saya bertanya ke Ustadz Wawan, malam ke-27 itu ada nggak jamaahnya? Saya suruh kultum di sini. Oh masih ada 2 soft. Alhamdulillah 2 softnya di sini itu 5 soft di masjid saya. Saya tinggal dekat juga dengan Ustadz Wawan di Jamiatul Khair. Masjidnya kecil, tapi kami juga lantai 3. Alhamdulillah masih ada, yaitu 5 soft, 2 softnya di sini. Jamaah rahimakumullah, kita melaksanakan ibadah saum itu memang harus seperti kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Bukan siapa yang datang lebih awal,
tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Oleh karenanya, mari kita terus laksanakan ibadah saum kita yang tinggal 4 hari lagi. Dan sekarang kita melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-27. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat Rasulullah, sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kalau Sayyidina Ali ketika kita sebut itu beda kita jawabannya karamallahu wajhah? Beda dengan sahabat-sahabat yang lain atau sebelumnya. Karena Sayyidina Ali itu semenjak kecil, dari kecil dia belum pernah melihat anaknya sendiri. Oleh karenanya dijuluki yakni karamallahu wajhah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada ibu-ibu ya di belakang? Oh, enggak ada. Jamaah, apa sih kata Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, pahala yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-27? Itu bertanya Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wa fi lailati sabiatu wa ishrin, dan malam yang ke-27 itu kita berjalan di atas sirat laksana petir yang menyambar, kalbarkil khatifi. Itu kita berjalan di atas sirat cepat seperti petir yang menyambar, set langkahnya. Sementara kalau sirat itu kita lalui, itu dalam sejarah, itu kita harus lalui selama 3000 tahun. 1000 tahun jalannya menanjak, 1000 tahun juga menurun, dan 1000 tahun itu mendatar. Tapi bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-27, itu tidak akan mengalami yang namanya 1000 tahun menurun, menanjak, dan mendatar. Kita seperti laksana kilat yang menyambar, set langsung sampai. Oleh karenanya, mari kita terus pertahankan sampai ke titik akhir penghabisan kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Hadirin jamaah sholat sunnah tarawih rahimakumullah. Tadi kita melaksanakannya sebentar waktunya. Mungkin kultumnya yang akan saya perbanyak atau panjangkan kultumnya sampai jam 9. Siap kira-kira ya? Enggak? Ya, saya juga enggak siap karena tadi kita seharian ya, belum ngopi juga mungkin dari siang. Bapak-bapak yang saya hormati, sudah banyak tentunya mungkin yang disampaikan oleh para penceramah yang sebelumnya. Cuman mungkin saya sisanya saja di malam yang ke-27. Kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Di dalam kitab Dzurratun Nasihin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui hadisnya, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Siapa sajakah orang-orang atau golongan atau jamaah yang dirindukan oleh surga? Kita masih ada di sini di dunia, tapi surga sudah merindukan kita. Lalu siapa saja orang-orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang lidahnya selalu dibasahi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita malam ke-27. Timbul pertanyaannya, sudah berapa juz yang kita hatamkan di malam yang ke-27 ini? Bapak-bapak, insya Allah di sini mungkin ada yang sudah sampai 30, bahkan mungkin sampai mengulang kembali. Kita terus baca Al-Quran lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, karena pahala membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu pahalanya beda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, dan Al-Quran enak dibaca oleh kita semuanya. Itu Al-Quran merupakan sumber pedoman hidup bagi kita selaku umat Islam, bahkan untuk manusia. Oleh karenanya, rajin-rajinlah kita untuk terus membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Dan termasuk kita orang yang dirindukan oleh surga. Lalu yang kedua, orang yang dirindukan surga itu wahafizul lisan. Orang yang menjaga lidahnya. Lidah memang tidak bertulang. Kalau lidah sudah melukai hati, kemana obat hendak dicari?
Apa mungkin ke Kampung Gusti, tempatnya Ustaz Aat? Kan nggak mungkin. Tapi kalau pedang melukai badan, itu akan mudah, obat akan dicari. Pisau melukai tangan kita, mungkin dengan betadin bisa sembuh. Tapi kalau lidah sudah melukai hati, itu susah untuk diobati. Oleh karenanya, pandai-pandailah kita untuk menjaga lidah. Apalagi di bulan puasa ini, daripada kita menggunjing, gibah dan lain sebagainya, lebih baik kita kembali ke poin yang pertama, lidah kita untuk membaca Al-Quran. Karena kalau di bulan Ramadan kita juga sering menggibah, menggunjing, menggumpat, ngomongin orang, itu kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal athos. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa itu, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena lidahnya suka ngomongin orang, suka menggibah, suka sumpah palsu, an-nazru bisahwat dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pandai-pandailah kita menjaga lidah kita. Lalu yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surga itu wamut imil ji'an, orang yang memberi makan yang sedang kelaparan. Kita tadi siang lapar selama 14 jam berpuasa. Itu insya Allah mungkin di sini juga setiap harinya ada orang yang memberikan untuk iftar jama'i, untuk buka puasa bersama. Kalau di masjid saya itu diatur oleh saya ibu-ibunya, setiap malam ada yang membawakan untuk buka puasa bersama. Dan itu orang-orang yang memberikan untuk buka puasa atau yang kelaparan kita berpuasa tadi selama 14 jam, itu termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Insya Allah di sini juga Baitur Ridwan setiap malamnya pasti banyak orang-orang yang memberikan untuk kita berbuka puasa. Singkat saja, yang keempat, orang-orang yang dirindukan surga itu wasaimi fi Ramadan, orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tadi disinggung oleh saya di awal, mungkin kita juga ayatnya sudah hafal semua. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena puasa itu berat dilaksanakan kalau bukan orang-orang yang beriman. Oleh karenanya yang dipanggil oleh Allah bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Banyak orang yang kerjanya, maaf, di Tanah Abang sebagai porter, sebagai kuli panggul, itu capeknya sangat luar biasa. Tapi kalau dia beriman, insya Allah dia akan melaksanakan ibadah puasa 1 bulan full kalau tidak ada udzur syara. Begitu juga sebaliknya, orang yang hanya kerjanya di kantoran, ber-AC dingin seperti ini, berjas berdasi, hanya megang pena, hanya megang pulpen, tugasnya hanya tanda tangan, mengeluarkan uang, cek, tapi dia tidak beriman, dia tidak akan bisa untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi di sini, alhamdulillah di NHM tempatnya udah sejuk, ya, itu orang-orangnya pasti beriman semuanya. Insya Allah. Oleh karenanya, kalau tidak ada udzur syara, kita laksanakan puasa ini, insya Allah full selama 1 bulan penuh. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu saya singgung. Kalau ibu-ibu pasti tidak akan bisa untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan full. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana itu bagi siapa yang puasa ramadhana 1 bulan full di bulan suci Ramadan. Tapi ibu-ibu, kalau ada ibu-ibunya enak saya singgungnya nih. Ibu-ibu tidak akan bisa untuk melaksanakan ramadhana 1 bulan full. Kenapa? Dia sudah sunatullah, sudah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau ada yang umurnya di bawah 40 tahun ibu-ibu, itu tidak akan sanggup untuk melaksanakan 1 bulan full. Karena dia akan mengalami yang namanya mencret atau menstruasi maksudnya. Kenapa? Jawabannya juga cakep. Ibu, kenapa ibu tidak melaksanakan ibadah saum, ibadah Ramadan? Pak,
maaf, saya lagi datang bulan. Kan cakep jawabannya. Tapi kalau yang di depan saya, kenapa bapak-bapak tidak melaksanakan ibadah puasa? Maaf, saya lagi tanggung bulan. Kan nggak mungkin jawabannya seperti itu ya. Insya Allah kalau tidak ada udzur saya, cara kita melaksanakannya ibadah puasa full 1 bulan penuh. Insya Allah. Bapak-bapak yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Dan bukan hanya sebatas dirindukan, juga kita termasuk orang-orang yang kelak nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.